kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Asma memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya mentor kalau ada ya akan memberikan penguatan 3-5 menit dan Ibu penguji kita akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Asma untuk share screen dan slideshow. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu laporan panitia jangan diantar. Yang terhormat Ibu Ketuanya Ibu Novalina, kemudian yang saya hormati Ibu Butin, yang saya hormati Pak Aldi sebagai host di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Asma Jafar SSC, kemudian jabatan saya ahli pertama bidan unit kerja di RSUD Mokoyuli Kabupaten Buol. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kami langsung saja memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul mengoptimalkan edukasi pada ibu bersalin dan pendamping pasien tentang manajemen nyeri persalinan di RSUD Mokoyuli Kabupaten Buol. Adapun yang melatar belakang bersalin, kemudian kurangnya media, kemudian kurangnya metode dan komunikasi yang tidak aktif antara petugas dan pasien ataupun pendamping pasien. Adapun tujuan aktualisasi mengidentifikasi dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan serta peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Tujuan khususnya yaitu memberikan edukasi pada ibu bersalin agar dapat memberikan edukasi pada pendamping agar mampu meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam proses persalinan. Manfaat aktual bagi peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, kemudian berkontribusi dalam visi misi pembangunan daerah, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang manajemen nyeri persalinan, kemudian berkontribusi dalam visi dan misi RSUD Mokoyuli Kabupaten Buol. Analisa dampak isu ketika nyeri persalinan tidak teratasi, maka akan terjadi depresi postpartum, kemudian bisa terjadi gawat janin, kemudian meningkatkan kecemasan dan ketakutan, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian nadi pada ibu bersalin. Kemudian ada visi Kabupaten Buol, RSUD Mokoyuli. Kemudian ada visi, misi, dan moto RSUD Mokoyuli. Kemudian tugas garis besar tugas bidan ahli pertama. Kemudian identifikasi isu, ada 3 isu di ruang bersalin. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara bidan dan pasien ataupun pendamping pasien. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya edukasi manajemen nyeri persalinan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran ibu dan pendamping pasien terhadap pendonor, calon pendonor. Menentukan prioritas masalah dengan teknik APKL didapatkan poin tertinggi 15 poin, yaitu kurang optimalnya edukasi tentang manajemen nyeri persalinan. Adapun analisis penyebab dengan menggunakan diagram fishbone. Kemudian ada gagasan pemecahan isu, ada penyebab masalah, ada 7 poin, kemudian pemecahan masalah, ide gagasan. Rencana kegiatan ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu menyusun SOP teknik yang akan digunakan dalam manajemen nyeri persalinan. Tahap kegiatannya yang pertama membuat SOP, kemudian yang kedua konsultasi dengan mentor, kemudian yang ketiga konsultasi dengan direktur RSUD Mokoyuli, kemudian yang keempat koordinasi dengan teman sejawat. Adapun kegiatan yang kedua yaitu membuat
media edukasi, teknik endorfin, rancangan video, kemudian buat rancangan leaflet, kemudian yang ketiga menyiapkan sarana penyuluhan. Kemudian kegiatan yang ketiga, kegiatan inti yang meliputi teknik endorphin message dan counter pressure. Adapun tahap kegiatannya yang pertama yaitu membuat satuan acara penyuluhan, kemudian yang kedua Kenapa hilang suaramu, Asma? Jaringan. Hidupkan lagi mic-mu. Oh, jaringan. Jaringan, Asma. ya Bu. Saya izin Bu, mohon dilanjut. Ya, silahkan lanjut. Kemudian di tahap kegiatan nomor 3 melakukan pemutaran video, yang keempat mengajarkan dan membimbing pendamping pasien, kemudian yang kelima mengisi dokumentasi pada rekam medis. Adapun tahap kegiatannya inti yang di sini yaitu mengajarkan dan membimbing pendamping pasien tentang teknik endorphin message dan counter pressure. Adapun outputnya terlaksananya pembimbingan pendamping pasien teknik endorphin message dan counter pressure. Kemudian dalam tahap kegiatan ini saya akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang pertama akuntabilitas partisipatif, bagaimana menjadi seorang bidan melibatkan peran serta pendamping pasien dalam proses persalinan. Kemudian tanggung jawab, bagaimana seorang bidan bertanggung jawab bekerja secara tuntas dalam membimbing mengajarkan pendamping pasien tentang manajemen nyeri persalinan. Kemudian pada poin nasionalisme saya akan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dengan atas dasar saling mencintai, memunculkan rasa kekeluargaan sehingga dapat memberikan pelayanan dengan ikhlas dalam pendampingan ataupun mengajarkan, membimbing dalam manajemen nyeri persalinan. Kemudian kerakyatan, bagaimana sebagai seorang bidan dalam melakukan tugasnya tidak memaksakan kehendak, yaitu tindakan apapun yang akan dilakukan harus sesuai dengan persetujuan pasien maupun pendamping pasien. Kemudian etika publik profesional, bagaimana saya sebagai seorang bidan mampu bekerja secara profesional, bekerja secara tuntas, mengajarkan pendamping pasien sehingga pendamping pasien bisa mandiri melaksanakan manajemen nyeri persalinan itu sendiri. Kemudian pencapaian hasil dan kinerja. Pada pencapaian hasil dalam melakukan pembimbingan itu pencapaian hasilnya lebih efektif jika melibatkan pendamping pasien dalam proses persalinannya, sehingga proses persalinan nanti didapatkan hasil berjalan dengan lancar proses persalinannya. Kemudian non diskriminatif, bagaimana saya sebagai seorang bidan melakukan pembimbingan tanpa membeda-bedakan pasien maupun pendamping pasien dari segi agama, suku, dan rasnya. Kemudian pada komitmen mutu, berorientasi pada mutu. Bagaimana saya bekerja harus mementingkan kepuasan masyarakat ataupun kepuasan pasien. Kemudian bagaimana bekerja melayani dengan hati. Kemudian efisien, bagaimana saya bekerja dengan tepat dan cermat, bagaimana bekerja bersungguh-sungguh, kemudian teliti dan dengan hati-hati. Pada poin anti korupsi saya akan menerapkan nilai-nilai peduli, bagaimana saya mampu memahami, memperhatikan, kemudian proaktif dalam berproaktif dalam pembimbingan kepada pasien. Kemudian tanggung jawab, bagaimana mengajarkan secara tuntas kepada pendamping pasien, bagaimana bertanggung jawab mandiri sehingga pasien atau pendamping pasien mampu mandiri melaksanakan manajemen nyeri persalinan. Kemudian kerja keras,
bagaimana saya memiliki semangat, kemauan dan Ines, adil, bagaimana saya melakukan pembimbingan dengan adil. Adanya persamaan hak bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pembimbingan manajemen nyeri persalinan. Pada poin keterkaitan dengan peran dan kedudukan PNS, yaitu yang pertama WOG dalam melakukan edukasi perlu adanya kerjasama, keterbukaan, koordinasi dengan teman bidan dalam upaya peningkatan edukasi pada ibu dan pendamping pasien secara optimal sebagai wujud dari gerakan sayang ibu. Kemudian pada manajemen PNS, bagaimana saya bersikap secara profesional, netralitas, serta menghormati hak-hak setiap pasien dan memberikan kenyamanan pada saat melakukan edukasi atau pembimbingan. Kemudian pada pelayanan publik, bagaimana saya menerapkan etiket pelayanan dalam melakukan edukasi, dimulai dari cara berpakaian, cara berpenampilan yang baik, ekspresi wajah yang ramah, kemudian bagaimana cara berbicara yang baik, sopan dan santun. Kemudian bagaimana saya bersikap responsif dengan mendengarkan setiap keluhan pasien saat memberikan pelayanan berkeadilan tanpa diskriminatif dan membeda-bedakan pasien. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Tahap kegiatan ketiga, teknik endorphin message dan kontur pressure. Adapun tahap kegiatannya yang pertama yaitu evaluasi kinerja bidan. Kemudian yang kedua membuat video testimoni dari ibu yang telah mendapatkan edukasi. Kemudian yang ketiga melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Gambaran besar teknik endorphin message dan kontur pressure. Kemudian rencana jadwal aktualisasi dimulai pada tanggal 10 November sampai tanggal 10 Desember. Demikian pemaparan dari saya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan. Olehnya itu saya mengharapkan bimbingan dan masukan dari Ibu penguji. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya Ibu Stince terkeluar. Ya, langsung saja saya persilakan Ibu Novalina sebagai penguji untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi yang saya hormati, Bu Coach, ya mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Yang saya hormati dan mentor, nanti kalau misalkan setelah ini mentor tetap tidak bisa bergabung, Pak Aldi nanti bisa di Asma harus wajib ya bikin video ya untuk testimoni dukungan dari mentornya ya terkait dengan rancangan aktualisasinya Asma. Bu Stince, saya sudah dipersilakan oleh Pak Aldi. Iya, maaf Bu, terlempar saya tadi. Silakan. Iya, tapi mudah-mudahan Ibu tidak biru-biru terlempar ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk Asma, saya pikir ini Asma dari semua peserta Asma yang paling menurut saya sih Bu Stince paling bagus ya penjelasannya tentang penguasaan dan internalisasi terhadap pendidikan dasar ASN, kemudian juga penyusunan kegiatan dan tahapan kegiatannya juga ini relevan serta lebih tersusun ya. Saya ingin tanya saja nih soal teknik endorphin message itu seperti apa itu? Asma, silakan. Terima kasih Bu, izin menjawab. Teknik endorphin message itu adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan. Jadi nanti ada semacam tadi ada gambaran ada teknik-tekniknya. Jadi kita melakukan message itu ada dua cara yang endorfin itu ada kita melakukan message di daerah punggung, kemudian daerah leher, kemudian daerah tangan, kemudian daerah kepala. Itu untuk gunanya untuk mengurangi nyeri persalinan. Oh, oke. Itu nanti dipraktekkan di pasien ya? Untuk melepaskan hormon endorfin. Kayaknya ya, bagus juga tuh ke info itu kalau di-share juga di medsos, bikin kontennya, bikin
entah flyer atau bikin videonya atau apa begitu ya. Jadi makin banyak yang tahu teknik itu gitu, tidak hanya bidan. Mungkin bagus ya, bisa nanti dilihat kemungkinannya ya. Kalau bisa ditambahkan kegiatan itu deh. Sosialisasi teknik endorphin message itu dan counter pressure ya sebagai upaya untuk mengurangi rasa sakit pada ibu bersalin ya. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, pertimbangkan nanti disusun tahapannya. Oke. Nah, kalau yang counter pressure itu seperti apa? Itu untuk ngilangin rasa sakit juga? Kalau ya, izin menjawab Bu. Kalau counter pressure itu dia ketika sakit, ketika datang sakitnya dilakukan message di daerah tertentu. Misalnya kan kalau sakit di daerah maksudnya cerita dengan kita, siapa tahu nanti Bu Stince ada anaknya atau satunya melahirkan, saya juga begitu gitu. Gimana tuh? Iya. Pertama itu ketika datang sakit, kita melakukan message itu di daerah punggung, ada titik di daerah punggung, kemudian kita tekan selama kontraksi itu terjadi, kita tekan kuat dengan dua tangan, seperti tangan mengepal, kita tekan di daerah belakang punggungnya sampai berhenti kontraksi. Jadi itu akan mengurangi. Kemudian ada dua cara juga, ada pasien dengan bisa berdiri, jadi kita tahan daerah pinggangnya, kemudian ditekan dari daerah belakangnya. Tapi kayaknya karena jarang biasanya yang nyeri sakit itu di bagian tulang ekor. Oke. Iya. Tapi jarang kayaknya ya. Paling bidannya cuma bilang sabar ya Bu ya, sabar. Tarik nafas. Lewat aja ke sana kemarin dah. Ya. Belum pernah lihat saya ada yang Bu, makanya belum pernah ada yang begitu bidan kasih tunjuk begitu. Belum pernah, paling dia cuma bilang Mbak sabar ya Bu ya, sabar. Habis itu sudah dia tarik nafas. Tidak ada, jarang. Oke, saya kira itu saja sih. Saya cuma pengen nanti mungkin ya sekarang saya berikan saran tadi ya. Kalau boleh dibikin videonya, dibikin kontennya, YouTube. bisa disosialisasikan lewat YouTube. Lewat video bagus ya Bu ya. Jadi sudah hidup gambarnya gitu. Lewat YouTube, ditaruh di YouTube atau di FB ya supaya makin banyak orang yang tahu gitu. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih, sukses untuk Ibu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mentormu bisa masuk? Belum. Sampai saat ini belum ada. Oke, kalau nanti Ibu Asma kirim video pembuatannya ya, bikin video kalau dia sudah ada bikin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu penguji, terima kasih host yang telah memfasilitasi kami, dan Ibu Asma sebentar kita akan berjumpa setelah seminar ini semua selesai. Baik, terima kasih. Demikian seminar, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.